Kristus dalam Perjanjian Lama atau Mesias dalam Perjanjian Lama, pada bagian awal ini kita akan membahas mengenai pengertian kata Mesias yang kemudian diterjemahkan menjadi kata Kristus. Dari mana kata Mesias itu berasal dan apa pengertiannya? Yang pertama, kata Mesias itu muncul dari bahasa Ibrani. Akar katanya adalah maskah, yaitu dalam Keluaran pasal 29 ayat 29. Maskah. Lalu dari 1 Samuel pasal 24 ayat 11 dituliskan kata Mesiah. Itu 1 Samuel pasal 24 ayat 11 dari bahasa Ibraninya. Lalu dalam Mazmur pasal 22 disebut Mesiahu. Nah, jadi ada 3 kata dalam bahasa Ibrani yang mengacu kepada kata Mesias, yaitu Maskah, Mesiah, dan Mesiahu. Nah, sebenarnya kata Maskah ini adalah bentuk Ibrani yang lebih kuno. Maka munculnya dalam kitab Keluaran, bagian dari kitab Torah, kitab yang tertua. Sedangkan kata Mesiah itu adalah pengaruh bahasa Aramaik. Jadi bahasa Ibrani yang sudah dipengaruhi dengan logat Aramaik setelah bangsa Israel mengalami pembuangan. Maka kemudian kata Mesiah ini lebih populer daripada kata Maskah. Jadi kata Maskah adalah asli Ibrani yang lebih kuno, sedangkan Mesiah adalah kata yang kemudian Ibrani yang sudah dipengaruhi logat Aramaik atau Suryani atau Syria. Itu mengacu kepada bangsa yang sama, Aram, Suryani, Syria. Itu sebenarnya mengacu pada bangsa yang sama. Lalu apa pengertian Mesiah sendiri? Kata Mesiah itu arti literalnya adalah diurapi. Ya, arti literal kata ini adalah diurapi. Yang diurapi apa? Bisa benda-benda kudus, benda-benda yang dikuduskan. Ini disebut juga diurapi. Benda-benda kudus ini mengalami proses Mesiah, Maskah, diurapi. Lalu kata Mesiah itu sendiri juga berarti orang-orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Bukannya satu, banyak orang yang diurapi. Nah, apa artinya orang diurapi ini? Orang yang diurapi ini mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, orang yang dipilih oleh Tuhan dengan persyaratan tertentu untuk menerima suatu tugas atau panggilan khusus, yaitu imam atau raja atau nabi. Orang yang diurapi ini dipilih Tuhan untuk melayani dia dengan tugas khusus sebagai imamkah, sebagai rajakah, atau nabi. Ini orang diurapi. Lalu orang diurapi, konteks yang kedua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan yang direncanakan Tuhan. Bukan imam, bukan raja, bukan nabi, tapi orang tertentu yang dipilih Tuhan. Contohnya adalah Kores. Kores ini bukan orang Israel, bukan umat pilihan Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan dialah hamba Allah
yang diurapi untuk melakukan tugas khusus dari Allah, walaupun tidak melewati pengurapan dari nabi atau dari seorang imam yang mengurapi, tetapi dia diurapi oleh Tuhan, yaitu dipilih Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan yang direncanakan Tuhan. Selanjutnya, apa saja yang bisa diurapi? Dalam Perjanjian Lama, kita diberi informasi bahwa banyak hal yang bisa diurapi, bukan hanya manusia saja. Kita menemukan informasi bait Allah atau bait suci, benda-benda suci dalam bait suci juga diurapi. Sebelum dipakai sebagai perkakas-perkas dalam kemah suci atau dipakai sebagai tempat ibadah, diurapi dulu. Benda-benda ini diurapi dahulu. Yang pertama, kita informasi dari Perjanjian Lama. Kemudian bahkan yang diurapi, benda-benda yang diurapi juga alat-alat rumah tangga. Ada alat rumah tangga yang diurapi. Ini berbicara pengurapan secara umum. Ya, alat rumah tangga diurapi, dikuduskan, supaya ketika digunakan tidak najis. Lalu ketiga, apalagi yang bisa diurapi? Umat Israel, semua umat Israel diakui sebagai umat Israel. Mereka harus diurapi, ya, dengan air yang ada abu lembu merah yang dibakar habis untuk mengurapi orang Israel. Ya, mengurapinya dengan hisop. Nah, lalu selanjutnya yang diurapi apa saja? Ya, tadi ini yang keempat, yang umum, sudah diketahui oleh umum, adalah imam. Untuk menjadi imam harus diurapi. Miraja harus diurapi. Raja Saul, Raja Daud, Salomo, dan selanjutnya. Bahkan kemudian Yerobeam, sebelum menjadi raja, dia diurapi dulu. Nabi, jelas nabi-nabi mendapatkan pengurapan. Lalu selanjutnya, orang-orang yang bisa diurapi adalah orang-orang yang diberi kecakapan khusus. Seseorang diberi keahlian kecakapan tertentu oleh Tuhan, itu juga orang-orang diurapi. Seperti keahlian untuk membuat tenda, ya, untuk membuat bangunan, tenda tabernakel, kemah suci, membuat perkakas-perkas dari logam, dari emas, dari kayu, dari tembaga, dan lain-lain, dari perak. Alkitab mengatakan orang-orang ini diurapi secara khusus, sehingga mereka mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam bidangnya. Bahkan juga